Perkenalkan, nama saya Yuniawanus Prandia, NPM 32191100005 dari Fakultas PVTMO, kelas 4 reguler blok D. Di sini saya akan mensimulasikan RPP yang telah saya buat kemarin, yaitu gambar teknik otomotif. Dan untuk anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat, mulai. Doa selesai. Sekarang materi yang kita laksanakan adalah gambar teknik otomotif. Silahkan dibuka buku masing-masing. Sudah dibuka? Sekarang saya akan menjelaskan apa fungsi dan sifat gambar teknik. Gambar teknik secara harfiah berasal dari kata gambar, yaitu suatu alat komunikasi visual dan teknik atau metode secara kerja bersistem atau sistematif dalam mengerjakan suatu atau sesuatu. Jadi, gambar teknik sendiri adalah metode komunikasi secara visual dalam menyampaikan informasi hasil rancangan sesuatu produk, yaitu secara 1. Efektif, tepat guna, komunikatif atau mudah dimengerti, 3. Terukur, memiliki skala, 4. Normatif, sesuai aturan, 5. Akurat, presisi, tepat teknisnya. Jadi anak-anak, untuk sebagai bahasa, gambar harusnya mempunyai aturan-aturan objektif yang dapat dipahami oleh seorang ahli. Aturan-aturan gambar ini dibuat oleh badan internasional yang disebut dengan International Organization for Standardization atau ASIO. Nah, jadi anak-anak, apa yang disebut dengan gambar teknik? Mungkin bisa dijawab Fadil. Gambar teknik adalah metode komunikasi secara visual yang menyampaikan informasi hasil rancangan suatu produk. Ya, betul. Selanjutnya, fungsi gambar teknik. Dalam dunia teknik, gambar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi yang berfungsi sebagai alat untuk meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang yang bersangkutan. Misalnya, kepada perancang proses, pembuatan, perakitan, dan sebagainya. Yang kedua, gambar sebagai sarana menuangkan gagasan untuk pengembangan, di mana gagasan seorang perencana atau perancang untuk membuat benda-benda teknik mula-mula berupa konsep dalam pikirannya. Selanjutnya, konsep abstrak tersebut dituangkan dalam bentuk gambar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, gambar sebagai sarana pengawetan atau penyimpanan, penggunaan keterangan. Gambar sebagai pengawetan itu berfungsi menyuplai bagian-bagian produk untuk memperbaiki atau untuk diperbaiki. Untuk gambar, sarana penyimpanan berfungsi sebagai bahan informasi untuk rencana baru yang di kemudian hari. Nah, anak-anak, untuk gambar teknik itu sehingga perlu tempat yang cukup luas dari sebagai sarana pengawetan. Untuk dari gambar teknik sarana pengawetan ya. Selanjutnya, fungsi yang keempat adalah gambar sebagai cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Yang dimaksudnya, gambar tidak melukiskan gambar, tetapi berfungsi sebagai sarana meningkatkan daya pikir perencanaan. Dan selanjutnya, anak-anak, penyimpanan informasi tersebut mengikuti beberapa tahap sebagai berikut. Pengenalan permasalahan, 1. Yang kedua, konsep dan ide-ide. Yang ketiga, pemecahan yang disetujui bersama. Yang keempat, model atau prototipe. Yang kelima, produksi atau gambar-gambar
kerja. Nah, itu fungsi-fungsi dari gambar teknik. Mungkin ada pertanyaan dari siswa-siswa semuanya tentang fungsi dari gambar teknik. Ada yang belum jelas? Silahkan bertanya. Mungkin Dani ada yang ditanyakan? Apa fungsi dari gambar teknik, dari keempat gambar teknik tersebut? Fungsinya? Untuk fungsi yang keempat, ya, fungsi yang keempat adalah gambar sebagai pemikiran. Jadi kita untuk menggambar itu sebagai pemikiran atau penyiapan informasi dari maksud gambar yang tidak melukiskan gambar, tetapi berfungsi sarana untuk meningkatkan daya pikir perencanaan tersebut. Ada yang ditanyakan lagi tentang fungsi dari gambar teknik, anak-anak? Tidak ada yang ditanyakan? Selanjutnya saya akan membahas sifat-sifat gambar teknik. Silakan, ada yang tahu tentang sifat-sifat gambar teknik? Nah, sifat-sifat gambar teknik adalah sebagai berikut ya. 1. Internasionalisasi gambar. Apakah internasionalisasi gambar? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Ya, artinya adalah peraturan-peraturan yang ada dalam gambar teknik dimulai dengan persetujuan bersama yang dibuat suatu standar perusahaan. Itu adalah sifat yang pertama. Dan yang sifat kedua adalah memopulerkan gambar. Memopulerkan gambar berarti perlu diketahui kejelasannya. Itu. Terus yang ketiga, penyederhanaan gambar. Maksudnya penyederhanaan gambar adalah penghematan tenaga kerja. Itu semua mau menggambar harus menghemat istilahnya. Yang keempat adalah modernisasi gambar dengan kemajuan teknologi. Jadi kalau mau gambar itu harus lebih teknologi lah, zaman sekarang paling tidak harus maju dari teknologi sekarang. Yang kelima adalah perumusan gambar. Dan yang keenam adalah sistematika gambar. Ya, itu fungsi dan sifat gambar teknik. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Cukup? Apa yang udah saya sampaikan udah jelas? Jika sudah jelas, sekarang kita menuju latihan. Latihan menjawab pertanyaan. Silahkan dikeluarkan buku dan pulpennya. Sudah dikeluarkan buku sama pulpennya. Sekarang ditulis, sebutkan fungsi dari gambar teknik. Sudah. Yang kedua, sebutkan beberapa tahap penyampaian informasi. Sudah. Silahkan dikerjakan di lembar kertas atau buku tulis kalian masing-masing. Setelah itu kita koreksi bersama. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Yuk mari kita kumpulkan. Kita bagi beberapa kelompok. Kelompok A dikumpulkan, kelompok B dikumpulkan, yang sebelah kiri dikumpulkan sebelah kiri, sebelah kanan dikumpulkan sebelah kanan, dikumpulkan jadi satu. Untuk yang sebelah kiri dikoreksi untuk bagian sebelah kanan, yang buku yang sebelah kanan dikoreksi yang sebelah kiri. Sudah? Selanjutnya kita jawab fungsi dari gambar teknik. Apa fungsi dari gambar teknik? Yang pertama jawabannya sebagai sarana informasi. Ya. Yang kedua sebagai sarana menunjang gagasan atau menuangkan gagasan. Ya. Yang keempat sebagai sarana pengawetan. Ya, benar, sebagai sarana pengawetan. Dan yang keempat sebagai cara pemikiran atau penyiapan informasi. Mungkin ada yang salah di antara kalian? Ya. Nah, selanjutnya kita jawab soal yang kedua.
penyiapan informasi. Tahapan-tahapan penyiapan informasi. Apa saja? Yang pertama, pengenalan permasalahan. Yang kedua, konsep-konsep ide. Dan yang ketiga, pemecahan yang disetujui bersama. Yang keempat, model atau prototipe. Yang kelima, produksi atau gambar kerja. Udah? Ada yang salah semuanya? Dah. Sekarang dikembalikan ke masing-masing. Udah? Bukunya udah dikembalikan ke namanya masing-masing? Sudah? Ya. Sekarang mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang fungsi dari gambar teknik. Ada pertanyaan dari anak-anak semuanya? Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian materi yang saya sampaikan. Mohon dipelajari. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.